Di Indonesia, ada rumor yang sudah beredar sejak lama tentang presiden pertama kita, Soekarno, dan harta karunnya berupa 57 ton emas yang disembunyikan di Bank Swiss. Cerita yang bikin penasaran ini terus diceritakan turun-temurun, dibisikkan secara diam-diam, dan diperdebatkan dengan panas. Ada yang bilang kalau emas itu adalah warisan dari kerajaan Mataram Islam kuno yang diturunkan ke Soekarno. Ada juga yang bilang kalau emas itu terkumpul selama Soekarno menjabat sebagai presiden, sebagai bukti kepiawaian politik dan hubungan internasionalnya. Meskipun buktinya nggak ada, mitos ini tetap hidup, didorong oleh campuran rasa bangga nasional, intrik sejarah, dan daya tarik harta karun. Cerita tentang emas Soekarno sudah mendarah daging di benak orang Indonesia. Bukti kekuatan cerita untuk melampaui waktu dan memikat imajinasi. Namun, kalau kita teliti fakta sejarah dan cerita dari orang-orang terdekat Soekarno, akan terlihat gambaran yang sangat berbeda, yang membantah mitos tersebut dan menunjukkan seperti apa sebenarnya kondisi keuangannya. Berbeda dengan gambaran seorang presiden yang bergelimang harta, Soekarno justru menunjukkan kenyataan yang berbeda tentang kondisi keuangannya. Dalam sebuah wawancara terbuka dengan jurnalis Amerika terkenal, Cindy Adams, Soekarno mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan tentang keuangan pribadinya. Jauh dari sosok yang kaya raya, Soekarno mengaku bahwa gaji presidennya hanya sebesar $220 per bulan. Soekarno juga mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki rumah atau tanah. Sangat kontras dengan kekayaan melimpah yang dikaitkan dengan rumor harta karun emas tersebut. Ia tinggal di Istana Negara, simbol jabatannya bukan cerminan kekayaan pribadinya. Seorang duta besar, saat berkunjung ke kediamannya, melihat piyama Soekarno yang robek dan tergerak untuk menghadiahinya piyama baru karena iba. Soekarno merenungkan kondisi keuangannya, mengungkapkan keterkejutannya. Kisah-kisah pribadi ini, yang datang langsung dari Soekarno sendiri, menimbulkan keraguan serius atas kebenaran mitos harta karun emas, dan justru menggambarkan seorang pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan bangsanya daripada memperkaya diri. Narasi tentang kesederhanaan finansial Soekarno diperkuat oleh putra sulungnya sendiri, Guntur Soekarno Putra. Guntur memberikan wawasan yang mendalam tentang kenyataan keuangan ayahnya, yang secara langsung bertentangan dengan rumor yang terus-menerus beredar tentang harta karun yang tersembunyi. Dalam sebuah opini yang ditulis pada tahun 2020, Guntur meluruskan, dengan tegas menyatakan bahwa Soekarno, bahkan sebelum menjadi presiden, bukanlah orang yang kaya raya. Ia mengungkapkan bahwa ayahnya seringkali bergantung pada kemurahan hati teman-teman dekatnya untuk mengatasi kesulitan keuangan. Guntur secara khusus menyebutkan Agois Mohsin Dasaad, seorang rekan dari masa-masa mereka sebagai aktivis, sebagai salah satu orang yang sering meminjamkan uang kepada Soekarno. Ketergantungan pada pinjaman pribadi dari teman-teman terpercaya ini semakin memperkuat citra seorang pria yang bergulat dengan keterbatasan finansial, bukannya mengumpulkan kekayaan rahasia. Namun, pernyataan Guntur yang paling mengejutkan tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas. Ia menyatakan bahwa Soekarno mungkin adalah presiden termiskin di dunia, sebuah pernyataan berani yang menantang dasar dari mitos harta karun emas. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, memberikan sudut pandang akademis yang penting untuk mengkaji mitos yang terus beredar tentang harta karun emas Soekarno. Dalam karyanya yang terkenal pada tahun 1983, Kuasa dan Negara, Ong dengan cermat membedah berbagai klaim seputar dugaan kekayaan Soekarno, mengujinya dengan penelitian sejarah yang ketat. Salah satu klaim yang lazim yang sering dikutip sebagai bukti kekayaan Soekarno yang luar biasa adalah anggapan bahwa ia mewarisi sejumlah besar emas dari kerajaan Mataram Islam. Namun, Ong menolak pernyataan ini sebagai sesuatu yang tidak berdasar dan kurang kredibilitas sejarah. Ia berpendapat bahwa konsep mewarisi kekayaan fisik, terutama dalam bentuk emas batangan, dari kerajaan kuno setelah berabad-abad sangatlah tidak masuk akal. Ong semakin membantah klaim ini dengan menyelidiki kondisi keuangan kerajaan Mataram Islam yang sebenarnya. Ia menyoroti bahwa, bertentangan dengan kepercayaan populer, kerajaan tersebut tidaklah sekaya yang sering digambarkan. Penelitian Ong menunjukkan bahwa kerajaan itu sendiri tidak memiliki kekayaan seperti yang dikaitkan dengan Soekarno, yang semakin melemahkan dasar dari mitos harta karun emas.